Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan rapikan mejanya terlebih dahulu. Jika ada sampah yang berserakan di mejanya masing-masing, silahkan dipungut dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Tidak ada yang ganggu-ganggu temannya. Ya, sekarang kita fokus belajar dulu. Nah, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Oh, Jihan, Bu. Jian kemana dia, Suci? Oh, dia izin pergi ke pasar. Berarti nggak masuk sekolah dia ya? Enggak, Bu. Kalau siapa yang tidak hadir, silahkan buat surat. Tahu kan gimana cara bikin surat? Tahu, Bu. Nah, jadi dibikin surat tidak hadir. Jadi Ibu akan pantau siapa yang alfa dan siapa yang izin ataupun sakit. Jadi kalau tidak ada surat, makanya sudah Ibu bikin alfa. Nah, jadi untuk kedepannya siapa yang tidak hadir, tolong bikin surat ya. Nah, baiklah, yang laki-laki hadir semuanya? Hadir ya? Hadir. Nah, silakan pimpin doa terlebih dahulu, Suci. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita bacakan dulu Al-Quran sebelum mulai pembelajarannya. Seperti biasa, kita baik itu melakukan kegiatan diawali dengan bismillah. Dan untuk tatap muka kita pada kesempatan kali ini, kita baca Al-Quran. Jadi baca Al-Qurannya satu ayat ya. Dimulai dari si Suci. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 30. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat pertama Suci. Wa idz qala rabbuka Yang lain tolong disimak ya. malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu wa yahtiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik nukaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'malun. Ya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya, lanjut. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Sadaqallahul Azim. Nah, silakan tutup Al-Qur'annya lagi. Terus silakan dikeluarkan buku pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar apa? Nama-nama malaikat. Belajar nama-nama malaikat. Ya, silakan keluarkan buku paketnya. Nah, sebelumnya Ibu akan tampilkan sebuah foto. Sebelumnya kan materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Nah, sebelum masuk pembelajaran ini Ibu akan tanya dulu. Sebelumnya kita kemarin waktu itu ada belajar tentang nama-nama malaikat. Ibu mau tanya, siapa yang sudah hafal semuanya nama-nama malaikat? Sudah hafal semuanya ya? Nah, sudah. Nah, Ibu akan tanya. Nah, untuk Jijil. Oh iya, silakan aku sempat tulisin terlebih dahulu.
Pokoknya harus tahu semuanya yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita minggu lalu. Nah, langsung ya Jijil. Ibu tanya tugas dari malaikat Jibril dan Mikail. Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Ya, betul. Selanjutnya Suci, tugas dari malaikat Malik dan Ridwan. Malik bertugas Malik menjaga pintu. menjaga Ya, kalau Ridwan? penjaga pintu Nah, betul. Nah, yang terakhir, tugas dari malaikat Mungkar Nakir kepada Fatia. Mencatat amal. Nah, mencatat amal perbuatan manusia. Nah, untuk materi nama-nama malaikat yang wajib diketahui udah paham semuanya beserta tugas-tugasnya? Sudah. Baiklah, kita langsung saja masuk materi pembelajaran kita pada hari ini tentang taat, khauf, ikhlas, dan taubat. Nah, ini Ibu akan tampilkan sedikit slide. Nah, udah kelihatan sampai ke belakang? Ada kelihatan? Ada ya? Nah, Ibu mau tanya sebelumnya gambar nomor 1. Gambar nomor 1 ini ya. Nah, ini orang lagi ngapain? salat Lagi sholat. Ini Takut. orang apa? Khawatir dan takut ya, takut. Ini sedekah orang yang bersedekah, perbuatan amal. Terus ini taubat orang yang bertaubat. Nah, di antara 4 gambar di sini, materi pembelajaran kita ada di sini semuanya. Nah, untuk yang pertama ini, orang lagi ngapain nih? Lagi sholat. Itu tandanya dia taat dan patuh kepada Allah. Jadi ini contoh dari perbuatan terpuji, yaitu taat. Jadi ini salah satu bentuk taat kita kepada Allah, yaitu dengan mengerjakan Salat. Nah, semuanya bisa dipahami? Tidak ada yang main-main ya. Ibu kelihatan dari depan siapa yang main-main. Kalau main-main, Ibu akan kasih hukuman nanti. Nah, yang ini orang lagi ngapain? Lagi bertaubat. Nah, ya ini udah jelas nih. Ini bertaubat. Contoh dari taubat. Ini Orang sedang takut atau khawatir. takut ya. Jadi khauf di sini artinya takut atau khawatir. Nah, ini salah satu contohnya. Takut atau khawatir terhadap sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di masa akan datang. Contohnya apa contohnya kalau di sini? Perasaan takut dan khawatir terhadap murka Allah. Betul. Jadi kalau kita takut dan khawatir terhadap apa yang ditakdirkan Allah di masa yang akan datang, itu tandanya kita memiliki rasa sifat khawatir atau bahasa Arabnya khauf. Ya, sudah bisa pahami? Kalau ini tinggal yang terakhir tadi apa lagi? Ikhlas. Nah, ini salah satu contoh dari orang yang berinfak di jalan Allah, yaitu dengan menyedekahkan sebagian rezeki mereka untuk pembangunan masjid dengan rasa ikhlas. Nah, ini salah satu contoh dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan beberapa kelompok yang akan nantinya membahas. Ayo, siapa yang ngobrol? Ngaku duluan atau Ibu akan panggil ke depan namanya? Bu, permisi Bu. Mau kemana? Kamar mandi. Ya, cepat ya. Yang ngobrol barusan siapa? Nah, Bu. Ngapain ngobrol apa barusan? Fatia? Lain kali
ketika Ibu menerangkan pembelajaran fokus ke depan ya. Ya, Bu. Nah, Ibu akan bagi saja langsung kelompoknya masing-masing. Nah, untuk namanya yang Ibu panggil silahkan ambil posisi duduknya masing-masing ya. Untuk kelompok 1 silahkan didengarkan. Yang pertama Fatia Marani, yang kedua Jazila Najwa, yang ketiga Naufal Al-Farizi, yang keempat Ridwan Syahrizal. Nah, silahkan ambil posisi duduknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini ya. Nah, untuk kelompok 2 Suci Ramadhani, selanjutnya Jihan Makaila, yang ketiga Ridwan Syahrizal Putra. Ridwan udah tadi ya. Udah Sirian Pranata, dan yang terakhir Maulana Malik Ibrahim. Jadi berempat ya. Nah, kelompok 1 siapa angkat tangannya? Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini ya. Kelompok 1 membahas tentang materi Kelompok 1 membahas materi ikhlas dan taat. Materi apa? Ikhlas dan taat. Materi ikhlas dan taat. Nah, silahkan dicatat di selembar kertas. Kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, catat apa saja pengertian, baik itu ciri-cirinya, dampak positif, dan yang lainnya. Pokoknya yang terkandung di dalam buku paket kalian masing-masing. Nah, kelompok 2 juga seperti itu, tapi mereka membahas materi khauf dan taubat. Sudah bisa dipahami kedua kelompok? Sudah bisa ya. Nah, silakan dicatat dan didiskusikan materi yang berkaitan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu kasih waktu selama 10 menit. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Sudah berapa waktunya? Nah, silakan diskusikan siapa yang mau tampil ke depan sama teman-temannya. Kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 membahas ikhlas dan taat ya. Silakan pada Fatia ke depan untuk mempresentasikan. Kelompok yang lain silakan dipahami teman dari kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tentang taat dan ikhlas. Nah, tidak ada yang ngobrol-ngobrol ya. Pengertian taat. Taat artinya patuh, yaitu mematuhi segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Bentuk-bentuk taat. Taat dalam ibadah, taat dalam pada aturan. Dampak positif berbuat taat, menjadikan hidup lebih teratur, terhindar dari sanksi, hukuman dan dosa, bersikap disiplin dan sabar, mendatangkan pahala dan kebaikan. Selanjutnya ikhlas. Pengertian ikhlas. Ikhlas adalah mengarahkan niat dan tujuan hanya kepada Allah. Ikhlas merupakan salah satu syarat agar amal kita diterima oleh Allah. Jika tidak dilaksanakan dengan ikhlas, maka Allah tidak akan menerimanya. Ciri-ciri orang yang ikhlas: teguh pada pendirian, bertoleransi, memiliki rasa rindu dalam beribadah, dan memberikan manfaat bagi sesama. Dampak positif perilaku ikhlas: memperoleh ketenangan hati, melatih diri untuk peduli kepada orang lain, memperoleh kepuasan batin, dan membiasakan diri berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin begitu hasil diskusi yang
Jadi materinya ada dua, apa tadi? Ikhlas dan taat. Nah, dari kelompok 2 Ibu mau tanya, apakah ada yang mau disampaikan kepada kelompok 1? Ada pertanyaan atau segala macam? Ada? Ibu harapkan semuanya harus bertanya ya kepada kelompok 1. Ya, perwakilan dari kelompok 2 silakan bertanya kepada kelompok 1. Ya, mau bertanya apa? Silakan menghadap ke kelompok 1 ya. Apa saja dampak positif perbuatan taat? Nah, apa pertanyaan dari kelompok 3? Dampak positif dari Berbuat taat. berbuat taat. Apa referensi yang sudah didapatkan tadi kelompok 1? Silakan dijawab. Menjadikan hidup lebih teratur, terhindar dari sanksi, hukuman dan dosa, bersikap disiplin dan sabar, dan mendatangkan pahala dan penghormatan. Ya. Bagaimana kelompok 1? Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah paham jawaban dari kelompok 1? Sudah. Yang lain ada pertanyaan lagi kepada kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak. Nah, baiklah lanjut. Kita tampilkan presentasi dari kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Ya, dipersilakan. Kelompok 2 membahas tentang apa tadi? Tentang khauf dan taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pengertian taubat. Taubat adalah secara bahasa penyelesaian secara istilah berhenti dari berbuat dosa, menyelesaikan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Syarat taubat: 1. Meninggalkan maksiat. 2. Merasa menyesal. 3. Bersungguh-sungguh tidak akan mengulanginya. 4. Menjelaskan perbuatan yang baik. Selanjutnya, ciri-ciri khauf. Khauf yaitu takut atau khawatir terhadap sesuatu yang diinginkan di masa yang akan datang. Contohnya, tidak mencontek saat ujian karena takut murka Allah. Dampak positif khauf: 1. Semakin dekat dengan Allah. 2. Menjadi orang yang beruntung. 3. Menjadi orang yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok yang lain apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 2? Ada, Bu. Nah ya, silakan. Boleh diulangi tadi apa arti taubat? Ya. Silakan kelompok 2 dijawab pertanyaan dari kelompok 4. Taubat adalah secara bahasa yaitu penyelesaian secara istilah berhenti dari berbuat dosa dan menyelesaikan untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, bagaimana kelompok 4? Sudah paham? Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan mengkoreksi sedikit. Perwakilan dari kelompoknya belum ada yang menyebutkan satu-satu dari dalil yang menjelaskan mengenai sikap yang kita bahas tadi. Nah, Ibu akan menunjukkan salah satu dalil dari sikap yang kita pelajari tadi. Ada 4: ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Nah, yang pertama itu dalil surat Al-An'am ayat 162. Ini salah satu dalil menjelaskan tentang sikap ikhlas. Ikhlas ya. Nah, mari baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, pembahasannya di sini kandungannya, katakanlah sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, sembahyangku. Sembahyangku sama dengan sholatku. Wa mahyaya, apa? Matiku. Hidupku ya. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadabirkan sekalian alam. Sudah bisa dipahami?
Sudah, Bu. Kita coba lagi ya. Apa ini? Qul inna sholati. Sesungguhnya sembahyangku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati dan matiku hanyalah untuk Allah, lillahi rabbil alamin. ya. Terbalik kita tadi ya. Nah, ini salah satu bentuk dalil tentang taat apa? Ikhlas ya. Ikhlas. Nah, siapa yang mau sebutkan contoh dari ikhlas? Benar, Bu. Ya, silakan Fatia. Ikhlas membantu orang tua di rumah tanpa mengharapkan imbalan. Nah, itu adalah salah satu contoh ikhlas kepada orang tua yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dengan cara melapangkan hati kita untuk membantu orang tua, tidak ada tanpa paksaan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ikhlas. Nah, sudah paham tentang dalil tentang ikhlas? Sudah, Bu. Kita lanjut dalil selanjutnya ya. Surat apa? Materi apa lagi? Taat. Taat. Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. mau diganti. Ini An-Nisa ayat 59. Nah, ini adalah salah satu dalil tentang sikap taat. Nah, jadi Ibu minta untuk bacakan kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullahi wa athi'ur rasul Bahwa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, pembahasan dari Quran surat An-Nisa ayat 59 ini menegaskan, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, apa? Wahai orang-orang yang beriman. Atiullah, apa? Taatilah Allah. Wa atiur rasul, taati rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu. Siapa yang tahu arti dari ulil amri? Ulil amri yaitu para pemimpin kita, seperti pemerintahan di negara kita ya, itu termasuk ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kemudian jika kamu berlain pendapat, nah, maka kembalikanlah kepada Allah. Farudduhu ilallah. Jika kamu berlain pendapat, maka faruddu ilallah, kembalikanlah kepada siapa? Kepada Allah, yaitu Allah dan Rasul. Ya, ketinggalan satu lagi, dan Rasul. Nah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, ini, jika kamu benar-benar tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu, lebih baik akibatnya. Nah, ini salah satu contoh dalil Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang sikap apa? Sikap taat. Nah, siapa? Ya, silakan Suci. Dalil tentang apa lagi yang belum? Khauf ya. Nah, kalau khauf di sini Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Nah, di sini karena terlalu panjang, Ibu akan sebutkan di ayat berapa saja potongan yang mengandung sikap kita khauf.
sikap kaum kita ya. Nah, di sini Ibu akan bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Nah, ini salah satu ayat yang mengandung tentang sikap khauf kepada diri kita sendiri ya. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang berhati-hati, mereka hati-hati karena takut akan kejadian yang mereka tidak inginkan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya saja terhadap azab Tuhan, terhadap azab Allah. Dan satunya, nah ini lagi ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ini ayatnya 60. Yuk tu nama atu wakulubuhum wajilatu annahum ila rabbihim raji'un. Nah, ini juga yang menjelaskan tentang khauf, yaitu dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, mereka telah memberikan dengan hati yang takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Contohnya, ketika kita berserah diri kepada Allah dengan rasa takut dan rasa khawatir terhadap apa yang kita inginkan terjadi di masa lampau, contohnya di masa yang akan depan, kita takut dengan adanya hari kiamat, makanya kita was-was dari sekarang. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Jadi mereka ini akan termasuk akan kembali kepada Tuhan mereka, akan mendapat perlindungan dari Allah. Nah, itu salah satu contoh dari sikap khauf. Apalagi yang belum? Taubat. Nah, ini dalil yang menjelaskan tentang sikap taubat. Surat apa? Quran. An-Nisa ayat 48. Yuk baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azim. Nah, artinya sesungguhnya Allah akan mengampuni, sesungguhnya innallaha la yaghfiru, mengampuni apa? Ayyusyrika, dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni segala dosa selain selain syirik. Nah, bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, dikarenakan waktu kita sudah habis ya, karena materi kita agak terlalu panjang, kita bahas saja minggu depan untuk kuis kita yang laksanakan barusan. Nah, untuk kuis Ibu akan catat dan Ibu salin di buku lengkap penilaian. Nah, semuanya sudah paham semuanya kan? Menilai materi pembelajaran kita sudah ya. Nah, sebelum itu Ibu akan kasih tugas lagi. Yang pertama tugas kita apa tadi? Apa tadi? Menghafal dalil. Menghafal apa? Dalil. Tidak. Apa tadi? Karena beribut makanya nggak tahu. Apa tadi yang sudah diterapkan? Mencatat materi-materi yang Ibu salin ini disalin di buku catatannya sebagai referensi tambahan, karena di buku LKS yang Anda catat tadi belum lengkap semuanya. Jadi insya Allah di buku yang Ibu kirim ini nanti akan bisa dipahami lebih lengkapnya. Nah, tugas kita, nah ini tugasnya. Tadi kan di buku LKS belum ada Ibu kasih tugas ya, cuman merangkum materi yang paling Ibu kirimkan ini. Tapi tugasnya itu aja, mencatat poin B esai halaman 32
Ya, halaman 32 silakan dibuka. Halaman 32 itu ada poin esai. Nah, poin esainya itu kan ada 10 soal. Silahkan Ananda cari tahu apa jawabannya. Nah, mungkin itu tugas kita untuk pertemuan kali ini. Ibu harapkan semuanya paham dengan materi yang Ibu ajarkan kali ini. Karena memang materi kita yang untuk pertemuan kali ini memang agak berat sedikit, karena dalam sikap terpuji menyangkut ada keempat sifat yang kita bahas tadi. Makanya agak terlalu lama kita belajar pada hari ini. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Tidak ya? Nah, kita tutup belajar kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sesudah ini silahkan kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak ada yang main-main dulu dan singgah-singgah ke tempat-tempat yang lain. Karena berhubung azan sudah masuk, kita sholat dulu ya di musala ya. Nah, itu akhirnya dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.